Kabupaten Badung atas nama Arya Kusuma Dewi atau yang akrab disapa Gia Dewi. Kemudian pembaca teks Pancasila langsung dari Bupati Badung selaku Inspektur Upacara. Kemudian pembacaan teks proklamasi Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Badung. Pembaca naskah Undang-Undang Dasar 1945 dari Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung. Pengatur barisan Serma Tigar Edi Harlambang serta drum corps dari Peleton Korps Musik Agendam 9 Udayana. Dan tentunya terlibat sebagai peserta upacara seluruh karyawan dan karyawati PMK Badung, serta peserta upacara juga merupakan pasukan bersenjata yang terdiri dari Peleton Kodim 1611 Badung dan Peleton Polresta Denpasar serta Peleton Polres Badung. Dan tentunya pemirsa live streaming pelaksanaan upacara bendera pada pagi hari ini tidak terlepas dari peran Paskibraka yang sesaat lagi akan bertugas dalam mengibarkan bendera sang merah putih. Dan tentunya pada upacara detik-detik proklamasi pada pagi hari ini, anggota Paskibraka yang bertugas dalam pengibaran bendera atas nama Ida Ayu Gede Diah Ambari yang merupakan perwakilan dari SMA Negeri 1 Kota Utara, Iwayan Aditya Daniswara, SMA Taruna Widya Garuda Bali, IKD Okta Dwi Andika dari SMA Negeri 1 Mengui, Ganesha Ataya Klaumedio De Rahyadi dari SMA Taruna Widya Garuda Bali. Dan tentunya pemirsa perlu kami informasikan bahwasannya seluruh anggota Paskibraka ini berasal dari perwakilan masing-masing sekolah di Kabupaten Badung yang telah mengikuti seleksi dan proses yang begitu panjang, yang kemudian harapannya setelah melakukan tugas sebagai pengibar bendera ini menjadi agent of change atau agen perubahan seluruh pemuda yang ada di Kabupaten Badung. Dan pemirsa live streaming berbicara tentang kemerdekaan Republik Indonesia, apalagi di tahun ini telah menginjak usia ke-81, tidak terlepas dari dukungan dan peran serta dari para veteran atau pahlawan kita yang ikut dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saat ini pemirsa, saya akan tersambung dan akan terhubung langsung serta melakukan wawancara langsung dengan salah satu veteran yang ada di Kabupaten Badung, serta kita akan mengetahui seperti apa sih perjuangan beliau dari tahun sebelumnya hingga merasakan kemerdekaan di usia ke-81 pada tahun 2026 saat ini. Baiklah pemirsa live streaming dimanapun Anda berada, saat ini saya telah bersama dengan salah satu veteran Republik Indonesia yang ada di Kabupaten Badung dengan Bapak Imade Sandi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Sehat. Oke. Bagaimana perasaannya? Perasaan kami menjelang perayaan seperti ini betul-betul ada getaran semangat lah untuk ikut berpartisipasi dalam hal sekarang yang diadakan pada hari ini. Benar sekali, yang pasti ada perasaan yang berbeda dari tahun ke tahun sebelumnya ya Pak ya. Jadi tentunya sudah melalui proses yang panjang, tapi ada nggak pesan dan kesan kepada generasi muda khususnya yang ada di Badung dalam melanjutkan semangat perjuangan? Dari kami dari Legiun Veteran yang merupakan satu bentuk lembaga organisasi veteran. Jadi usia kami kan sudah rata-rata sekarang sudah 90-an tahun lah Ibu. Tetapi harapan kami kepada generasi penerus, generasi muda supaya rajin, artinya rajin dalam arti mendalami yang disebut apa namanya itu kemudian satu lagi untuk elektronik alat NKRI itu artinya nasionalisme dan demokrasi itu. Ya. Jadi yang penting di dalam hal ini terkait dengan perayaan hari ini sebetulnya kami sudah dipersiapkan jauh sebelumnya untuk hadir pada saat ini. Sedangkan kami hadir mewakili yang ratusan jumlah yang masih hidup veteran sekarang, yang hadir sekarang hanya diminta 25 orang, kami sudah penuhi semua dan siap untuk mengikuti upacara.
Baik, sebelumnya pemirsa kita sampaikan terima kasih banyak atas partisipasi dari salah satu veteran Republik Indonesia di Kabupaten Badung yang bersedia hadir di tengah kesibukan Bapak Made ya. Jadi luar biasa sekali. Jadi beliau tetap hadir dengan semangat dan tentunya beliau berharap agar semangat ini, semangat nilai pejuang ini terus dilanjutkan ya Pak ya oleh generasi muda di Kabupaten Badung. Ya, harapannya untuk pemerintah Kabupaten Badung apa Pak? Harapannya yang terkait dengan masalah kami ya. Kami sebetulnya dari segi Samping kanan barisan. positifnya dulu perhatian pemerintah terhadap veteran itu sudah luar biasa Bu. Terutama di dalam hal pemberian dana yang berbentuk bantuan per tahun itu per bulan itu diberikan bantuan bagi veteran yang masih hidup juga bantuan yang dianggap berjasa itu diberi bantuan 1 juta per bulan. Nah, itu sudah terrealisasi itu. Jadi hal-hal lain juga kami sedang karena kami juga menjelang muscap November September ini kita akan mantapkan. Baik, Bapak Made terima kasih banyak. Semoga Bapak Made dan teman-teman atau senior-senior veteran semuanya diberikan kesehatan sehingga nanti bersama-sama bisa menyaksikan perkembangan Kabupaten Badung yang begitu luar biasa. Oke, terima kasih Bapak Made. Baiklah Bapak Ibu pemirsa live streaming dimanapun Anda berada, itulah tadi wawancara singkat dengan salah satu veteran atau Legiun Veteran Republik Indonesia Kabupaten Badung yang mana beliau sangat mengapresiasi program-program pemerintah, salah satunya pemberian tunjangan senilai 1 juta rupiah yang telah diberikan sebagai bentuk apresiasi dan perhatian serta ungkapan rasa terima kasih dari pemerintah Kabupaten Badung atas perjuangan seluruh veteran Republik Indonesia khususnya di Kabupaten Badung. Baiklah pemirsa live streaming dimanapun Anda berada, saat ini informasi yang kami terima bahwasannya seluruh tamu kehormatan sedang dalam persiapan untuk mengikuti seluruh rangkaian acara pada hari ini. Dan di lapangan upacara juga pemirsa perlu kami informasikan bahwasannya seluruh peserta upacara telah berbaris dengan rapi dan siap untuk mengikuti seluruh rangkaian kemerdekaan pada hari ini. Dan pemirsa perlu kami informasikan bahwasannya pengibaran bendera atau upacara bendera tidak hanya dilakukan pada pagi hari ini saja, di mana nanti tepat pada pukul 16 WITA, kami di pemerintah Kabupaten Badung juga akan melaksanakan upacara penurunan bendera Sang Merah Putih serangkaian Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia tahun 2026, dan kemudian nanti sore akan dilanjutkan dengan acara syukuran, di mana acara syukuran ini juga merupakan salah satu bentuk apresiasi atas bantuan dari semua pihak yang telah terlibat langsung dalam persiapan pelaksanaan seluruh rangkaian acara kemerdekaan Republik Indonesia pada hari ini. Dan tentunya harapan kami Bapak Ibu juga setia tetap menonton kami dalam live streaming Prokompim Badung karena sesaat lagi seluruh rangkaian upacara kemerdekaan di lapangan pusat pemerintahan Kabupaten Badung akan terselenggara, di mana akan langsung dipimpin langsung atau inspektur upacara dari Bapak Bupati Badung Bapak Iwayan Adi Arnawa. Dan tentunya pemirsa live streaming dimanapun Anda berada, saat ini perasaan yang begitu luar biasa juga menyelimuti seluruh lapisan masyarakat yang ada di Indonesia ya, khususnya di Kabupaten Badung, karena persiapan dalam rangka menyambut hari 17 Agustus ini begitu luar biasa. Di Kabupaten Badung khususnya ya pemirsa, perlu kami informasikan bahwasannya dalam setiap dinas juga terlibat dalam kegiatan 17 Agustus di mana mengadakan kegiatan lomba-lomba, menghias ruangan dengan ornamen atau dekorasi merah putih. Dan ini juga merupakan salah satu bentuk bahwasannya kami di pemerintah Kabupaten Badung merasakan kebanggaan, kebahagiaan di hari kemerdekaan ke-81 ini. Dan pemirsa sekali lagi kami informasikan bahwasannya tema kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 pada tahun ini mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, dan tema ini juga harapannya akan bisa diterapkan di pemerintah Kabupaten Badung ataupun di seluruh Indonesia agar Indonesia berdaulat, adil dan makmur serta masyarakatnya merasakan kesejahteraan. Baiklah pemirsa live streaming dimanapun Anda berada, untuk itu bagaimana jalannya seluruh upacara detik-detik proklamasi dalam rangka memeriahkan atau memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 pada hari ini. Untuk itu mari kita ikuti bersama-sama.
Cek. Izin Pak Pung, kita baca judul. Sebelum bisa masuk. Nah, baca. Pengibaran Sang Merah Putih, peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, tanggal 17 Agustus 2026 dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara, pasukan disiapkan. Pimpinan, saya ambil alih. Para komandan pasukan ke samping kanan barisan. Kerjaan! Siapkan sangkur. Gerak. Istirahat. Di tempat. Gerak.
Bupati Badung selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara. Pasukan disiapkan. Siap! Halt! Penghormatan pasukan. Kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata! Halt! Tegak senjata! Halt! Laporan Komandan Upacara. Lapor upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Siap, dimulai. Lanjutkan. Lanjutkan. Undangan dimohon berdiri. Pasang sangkur. Gerak. Pengibaran Sang Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Langkah tegap maju. Jalan. Belok kiri. Jalan. Belok kiri. Jalan.
belok kanan. Jalan. Jalan di depan. Gerak. Henti. Gerak. Hadap kiri. Gerak. Lapor pengibaran sang merah putih. Siap. Kerjakan. Kerjakan. Hadap kanan. Gerak. Langkah tegap maju. Jalan. Belok kanan. Jalan.
Belok kanan. Jalan. Buka formasi. Jalan. Henti. Gerak. Lompok 45. Hadap kanan, hadap kiri. Gerak.
kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata! Gerak! Tegak senjata! Gerak! Hadap kanan, hadap kiri. Gerak. Tutup formasi. Jalan. Belok kanan. Jalan. Belok kanan. Jalan.
Jalan di depan. Rek. Henti. Rek. Hadap kiri. Rek. Pengibaran sang merah putih telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Hadap kanan. Rek. Langkah tegap maju. Jalan. Belok kanan. Jalan. Belok kiri. Jalan. Belok kiri. Jalan. Lepas. Sakur. Rek. Mengheningkan cipta dipimpin Inspektur Upacara. Mengheningkan cipta. Mulai.
Mengheningkan cipta selesai. Pembacaan naskah Pancasila oleh Inspektur Upacara ditirukan seluruh undangan dan peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Tuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memaju kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Persiapan pembacaan teks proklamasi. Pasang sakur.
Tanda kebesaran buka. Hormat senjata. Hak. Tegak senjata. Hak. Pembacaan teks proklamasi oleh Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Badung. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan, kekuasaan, dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Tanda kebesaran tutup. Hormat senjata. Hak. Tegak senjata. Hak. Lepas sakur. Hak. Pembacaan doa. Doa akan dihantarkan menurut keyakinan agama Hindu dengan mengambil sikap amustikarana. Bagi yang beragama lain, mohon menyesuaikan. Om Avignam Astu Namo Asidam. Om Ayu Wardi Ayasa Wardi. Wardi Pradnyan Suaka Sriam. Dharma Santana Wardiascha Santuata Sabda Wardaya. Om Yang Widi, Tuhan yang Maha Agung, puja pangastuti dan angayu bahagia kami panjatkan ke hadapan Yang Widi, karena atas asung kertawara nugraha Yang Widi, pada hari ini kami dapat melaksanakan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
ke-81 di Kabupaten Badung tahun 2026. Om Yang Widi, Tuhan yang Maha Bijaksana, kami memohon anugerah kami segenap bangsa Indonesia diberikan kekuatan lahir dan batin agar dapat melaksanakan swadharma yang dilandasi semangat kepahlawanan untuk mengisi kemerdekaan. Harapan kami pula Om Yang Widi, semoga peringatan ini dapat kami jadikan momentum untuk mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Om Yang Widi, Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang, atas segala cinta kasih dan anugerah Yang Widi, hanyalah puja dan puji yang dapat kami persembahkan. Semoga Yang Widi berkenan mengabulkan doa dan permohonan kami. Om Sidirastu Tat Astu Astu Swaha, Om Kesamo Sampurna Yanama Swaha, Om Santi 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 Om. Andika Bayangkari. Undangan disilakan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan pasukan. Kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata! Gerak!
Tegak senjata! Gerak! Inspektur upacara meninggalkan mimbar upacara. Upacara selesai. Komandan upacara dapat membubarkan pasukan. Komandan yang berpedang, sarungkan pedang. Gerak! Upacara selesai tanpa penghormatan. Masing-masing yang tertua dapat membubarkan pasukannya. Kerjakan! Teriring ucapan terima kasih atas berlangsungnya upacara ini dengan tertib dan lancar. Dan sampai jumpa nanti sore pada upacara penurunan Sang Merah Putih. Sekian dan selamat pagi. Dirgahayu, Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka! Satu aja. Keduanya. Dua pakai. Jago itu. Sebelum tu pas. Mbak, bagaimana? Pas. Baru. Bapak Ibu undangan hadirin yang kami hormati, pada hari kemerdekaan ini, pemerintah Kabupaten Badung akan menyerahkan bingkisan kepada lansia veteran Kabupaten Badung dan penyandang disabilitas di Kabupaten Badung. Untuk itu berkenan Bupati Badung dan undangan kehormatan menuju Tribun Barat.
Ko. Cek, sah. Timpal dari pertanyaan kan Bapak dengar ya jadinya ya. Segini oke? Harusnya oke ya. Cek mic. Oke. Tinggi aja. Arahin tuh. Ayo Bu, langsung. Mbak Wiwi, doorstop dulu. Doorstop, geser Bapak mau kesini. Di depannya Mas ya? Iya, oke. Makasih. Pagi Om Swastiastu. Hari ini kami pemerintah Kabupaten Badung melaksanakan upacara apel bendera dalam memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 untuk tahun 2026. Dan peserta apel daripada upacara pada pagi hari ini dari kami dari pemerintah eksekutif dengan jajaran legislatif juga, pimpinan DPR dan juga para penglingsir yang tergabung di dalam Legiun Veteran Republik Indonesia Kabupaten Badung dan seluruh ASN Kabupaten Badung dan Dharma Wanita dan PKK di Kabupaten Badung. Tentu kegiatan apel peringatan Hari Kemerdekaan pagi hari ini di samping kita melaksanakan kegiatan sebagai bentuk penghormatan kepada para pendahulu bangsa kita yang sudah berjuang dan saat ini sudah menjadi pahlawan yang mampu berjuang dengan jiwa dan raganya untuk mendapatkan kemerdekaan sekarang ini, memperoleh kemerdekaan sehingga kita sekarang ini bisa hidup bebas, menghirup udara bebas dan tentu dengan tantangan-tantangan yang juga cukup berat. Oleh karena itulah maka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan ini tidak saja kita melaksanakan kegiatan yang sifatnya seremoni seperti hari ini, tapi yang paling penting adalah peringatan ini dijadikan satu momentum untuk kita bersama-sama melakukan refleksi terhadap capaian-capaian yang sudah kita bisa lakukan sebagaimana amanah tujuan daripada para pejuang bangsa kita ini, bagaimana membawa masyarakat Indonesia yang adil, sejahtera, makmur, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Sebagai generasi penerus bangsa, tentu dalam upaya kita untuk melanjutkan perjuangan bangsa ini, kita perlu melakukan satu langkah-langkah. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa meningkatkan SDM kita, SDM bangsa ini. Karena bagaimanapun juga dalam era sekarang ini SDM sangat dibutuhkan untuk menjadi kesetaraan buat bangsa-bangsa di dunia ini. Yang kedua adalah bagaimana kita menjaga, mengentaskan kemiskinan kita. Karena bagaimanapun juga kita tidak ingin di bumi Indonesia ini ada masyarakat kita yang miskin. Oleh karena itulah dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dengan berbagai regulasi yang dikeluarkan berupaya semaksimal mungkin bagaimana caranya untuk meminimais kemiskinan. Karena itu adalah merupakan persoalan yang kita hadapi baik dalam sebelum kemerdekaan maupun kita memasuki kemerdekaan itulah. Maka dari itulah maka pada kesempatan yang baik ini saya selaku Bupati di Badung ini
mengajak, menghimbau kepada seluruh jajaran, kemudian masyarakat Badung khususnya, umumnya Bali dan Nusantara secara umum juga, secara luas juga, bagaimana cara kita untuk saling bahu-membahu, semangat kebersamaan, semangat gotong royong harus terus ditingkatkan. Sinergitas di antara instansi harus dibangun untuk bagaimana kita fokus satu menuju Indonesia Emas 2045 dan dalam pra menuju Indonesia Emas 2045 bagaimana kita setidaknya bisa meningkatkan harkat martabat bangsa dengan meningkatkan SDM yang unggul dan termasuk di sana bagaimana memberikan layanan kesehatan yang baik kepada masyarakat kita, layanan pendidikan yang baik kepada masyarakat kita, dan yang paling penting adalah kita mampu menuju Indonesia adil makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana yang sering saya sampaikan bahwa kami dalam menjaga keberlanjutan Kabupaten Badung, karena bagaimanapun juga sangat tidak fair kalau seandainya kalau kita bicara kesejahteraan itu tanpa didukung oleh satu pendapatan yang representatif. Kita tahu bahwa Badung ini adalah satu daerah yang memang sementara ini hidup banyak, mungkin sekitar 75% di sektor pariwisata. Dan kalau kita bicara pariwisata, tentu kita bisa lihat banyaknya investasi yang masuk ke Kabupaten Badung ini, yaitu banyak yang bergerak di sektor perdagangan jasa, termasuk di dalamnya termasuk akomodasi, hotel, transportasi, perhubungan, dan seterusnya, termasuk pergudangan juga. Nah, berangkat dari kondisi itu, saya melihat Badung saat ini termasuk mungkin salah satu yang celah fiskalnya negatif. Boleh dibilang kabupaten yang sangat mandiri untuk ukuran dengan PAD kita yang kita sudah masuk ke 9,5 triliun untuk tahun 2026. Dan malahan di perubahan kemarin kita sudah masang menjadi 9,8 triliun. Nah, berangkat dari kondisi itu tentu banyak hal yang saya bisa lakukan di bidang kesehatan, termasuk di bidang-bidang lain, termasuk di bidang sosial juga. Bagaimana kita membantu para legion veteran kita, setiap bulan kita berikan 1 juta. Bagaimana kita membantu juga masyarakat yang di bawah kemiskinan, kita bantu 1 juta. Bagaimana kita membantu masyarakat kita yang mengalami difabel, mental maupun fisik, kita bantu 1 juta per bulan. Dan termasuk juga sekarang ini adalah bagaimana kita membantu juga masyarakat kita yang menghadapi ketika terjadi satu inflasi di daerah di Badung ini. Yang sering terjadi inflasi itu adalah ketika datangnya hari-hari besar keagamaan. Misalnya kalau untuk agama Hindu di setiap Galungan dan Kuning itu sering sekali harga-harga tunai. Kita juga hadir dengan membantu masyarakat yang memenuhi syarat yang tidak mampu dengan 2 juta per kakak. Termasuk juga masyarakat Muslim kita bantu di saat Idul Fitri dengan hal yang sama, termasuk masyarakat Kristen yang kita berikan di saat Natal, termasuk Buddha di saat Waisak. Nah, termasuk terakhir juga sekarang ini dalam bidang pendidikan, sebagaimana yang menjadi harapan kita ke depan menjadi SDM yang unggul di Badung ini. Karena saya sebagai bupati tentu menginginkan ketika investasi masuk, tentu yang pertama peluang kesempatan kerja terbuka. Peluang kesempatan kerja akan semakin terbuka ketika kita sudah menyiapkan SDM. Begitu pula sebaliknya, kalau kita tidak menyiapkan SDM dari sekarang, tentu apa yang menjadi peluang itu tidak akan kita bisa dapatkan. Oleh karena itulah maka sekarang kami untuk tahun 2026 SMA pun kami berikan beasiswa alias gratis baik yang sekolah SMA negeri maupun yang swasta, tetapi sekolah di wilayah Kabupaten Badung yang sederajat. Yang kedua juga kita memberikan bantuan beasiswa kepada anak-anak Badung yang mau kuliah S1 di seluruh Indonesia yang terhadap perguruan tinggi yang sudah melakukan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Badung. Dan ini pun ada persyaratan, terutama warga-warga kita, masyarakat yang miskin, yang berpenghasilan 5 juta ke bawah, dan masyarakat petani, itu kita berikan prioritas untuk bagaimana anaknya bisa mendapatkan akses pendidikan. Semua itu adalah dalam rangka tidak ada diskriminasi dalam akses pendidikan di Badung. Arti kami benar-benar menyiapkan. Tidak ada istilah nanti ada orang miskin tidak bisa akan menikmati S1. Sehingga pada saatnya nanti ketika diberikan kesempatan peluang kerja, dia tidak akan bisa menikmati. Oleh karena itulah saya selaku bupati dalam hal ini langsung mengambil langkah
untuk tahun 2026 di samping memberikan beasiswa untuk SMA yang sekolah di Badung, juga memberikan bantuan beasiswa kepada masyarakat Badung yang berpenghasilan kakaknya, orang tuanya rendah, 5 juta ke bawah itu, dengan memberikan kesempatan untuk kuliah S1. Dan kebetulan juga untuk tahun 2026 ini kami membuka kuota sekitar 1.205 mahasiswa. Tentu harapan kami di tahun pertama ini kami melakukan seperti ini, mudah-mudahan terus berlanjut, setiap tahun berlanjut, pada akhirnya akan semakin banyak masyarakat Badung dan tidak mengenal tingkatan, strata, akan bisa menikmati S1 itu sendiri. Sehingga nantinya pada saatnya nanti benar-benar peluang kesempatan yang ada di Badung benar-benar akan bisa dimanfaatkan dengan maksimal oleh masyarakat Kabupaten Badung itu. Bapak Ibu yang saya hormati ya, kalau kita melihat visi kami mewujudkan pariwisata Badung yang berkualitas, artinya kami selaku bupati, pemimpin yang baru di Badung ini melihat potret bahwa pariwisata adalah sementara ini menjadi satu lokomotif ekonomi Bali secara umum dan Badung secara khususnya. Berangkat dari kondisi itulah maka sekarang saya melihat juga tidak boleh kita hanya melihat peluang saja, tapi tantangan kita juga cukup banyak. Salah satu yang bisa saya sampaikan masalah kemacetan sekarang. Masalah kemacetan, masalah sampah, masalah air bersih, ya kan? Masalah keamanan, kenyamanan juga. Saya mungkin tidak akan bisa langsung semuanya akan bisa lakukan, tetapi secara bertahap kita akan mencoba untuk mengambil langkah-langkah itu. Yang pertama Bapak Ibu bisa lihat bahwa bagaimana kebijakan kami dalam 1,5 tahun kepemimpinan kami ini, bahwa kami sudah siap membangun 3 ruas jalan di daerah-daerah yang menjadi bottleneck kemacetan, terutama daerah-daerah yang menjadi pusat-pusat pariwisata. 1, jalan menuju akses Uluwatu. Uluwatu merupakan salah satu destinasi pariwisata kita yang setiap hari ribuan orang datang ke sana. Dengan kondisi existing sekarang infrastruktur jalan kita yang ada, tentu sangat tidak memadai. Dan sehingga apa yang terjadi sepanjang jalan Poltek menuju GWK, menuju Simpang Nirmala, menuju Uluwatu, itu macet total ketika jam-jam tertentu. Malahan sampai bukan 1 jam, 2 jam, 3 jaman pun akan terjadi seperti itu. Oleh karena itu saya tidak akan berpikir panjang. Karena bagaimanapun juga ini akan menciptakan rasa keamanan, kenyamanan. Tidak saja buat masyarakat kami di Badung, juga masyarakat internasional, masyarakat wisatawan yang mau berkunjung ke Badung. Kami langsung genjot di 2025-2026 dengan segera melakukan pembahasan lahan, dan tahun ini kita sudah langsung melangkah ke konstruksi daripada infrastruktur jalan yang kita kebangun itu. Asungkaro nanti untuk jalan lingkar selatan yang ada dari Ayana menuju Luwatu dan dari Wonogiri menuju Udayana ini, Asungkaro ini akan bisa selesai di 2027. Dan pembahasan kita sudah lakukan dan sekarang sudah secara fisik dikerjakan, dan kita sudah melaksanakan groundbreaking kemarin kan tuh, Asungkaro. Yang kedua adalah kita mengatasi kemacetan sepanjang Berawo yang berdampak kepada kemacetan di Canggu. Itu juga kita sekarang sedang mengerjakan infrastruktur jalan dengan panjang 4,7 kilo. 4,7 kilo. Ini kita kerjakan sekarang dari Berawo menuju Banjar Semer, menuju Kedampang, menuju Tekumar Barat. Ini semua jalan alternatif yang kita siapkan, dan pada akhirnya nanti tentu dalam rangka untuk memastikan keamanan, kenyamanan itu kita akan melakukan rekayasa lalu lintas. Dan yang ketiga adalah dari Uluwatu, dari Baler Setro, Ulu Pecatu itu langsung menuju Safaya, Melasti, dan menuju Lingkar Selatan. 3 jalan yang kita buat ini saya yakin sekali akan sangat berdampak kepada kenyamanan, keamanan bagi wisatawan yang ingin berlibur ke Bali. Dan itu juga terbukti dari indikator yang kita bisa lihat. Sekarang semakin mulai deras investasi akan mulai masuk ke Badung. Otomatis dengan investasi itu berarti apa yang diharapkan kita dengan membangun infrastruktur yang benar ini, kita berharap ekosistem ekonomi akan tumbuh. Ini sudah bisa mulai tampak. Dan kalau itu bisa terjadi, tentu akan berdampak kepada apa? Kesejahteraan buat masyarakat kita ini. Sehingga semakin banyak kita akan mendapatkan pendapatan, semakin banyak juga saya selaku bupati akan membuat program-program yang pro rakyat itu. Pesannya kepada generasi muda penerus bangsa di hari kemerdekaan ini, bagaimana sebaiknya mengisi kemerdekaan? Tentu saya berharap kepada generasi muda di Badung secara khusus dan umum di Bali mungkin. Hanya satu, persiapkan SDM Anda itu.
SDM harus disiapkan. Karena tanpa itu saya kira kita tidak akan bisa berbuat banyak. Bapak Ibu mohon maaf saya bukan melakukan perbandingan. Coba kita lihat bagaimana kemampuan orang India. Ini di mana-mana orang India itu selalu ada. Orang Cina di mana-mana selalu ada. Ini salah satu bentuk bahwa bagaimana dia ingin menguasai dunia. Bagaimana kita bisa menguasai dunia ketika SDM kita tidak mampu. Oleh karena itulah maka salah satu program kami juga, saya lupa, bahwa kita memberikan bimbingan belajar bahasa Inggris buat anak. Bukan bermaksud bagaimana, bukan bermaksud sok-sok ke internasional, tapi itu bahasa internasional yang berlaku. Melakukan perbandingan. Coba kita lihat bagaimana kemampuan orang India. Ini di mana-mana orang India itu selalu ada. Orang Cina di mana-mana selalu ada. Ini salah satu bentuk bahwa bagaimana dia ingin menguasai dunia. Bagaimana kita bisa menguasai dunia ketika SDM kita tidak mampu. Oleh karena itulah maka salah satu program kami juga, saya lupa, bahwa kita memberikan bimbingan belajar bahasa Inggris buat anak. Bukan bermaksud bagaimana, bukan bermaksud sok-sok ke internasional, tapi itu bahasa internasional yang berlaku di seluruh dunia. Bahwa kita memberikan bimbingan belajar bahasa Inggris buat anak. Bukan bermaksud bagaimana, bukan bermaksud sok-sok ke internasional, tapi itu bahasa internasional yang berlaku di seluruh dunia. Baiklah pemirsa live streaming dimanapun Anda berada, demikianlah tadi jalannya seluruh rangkaian upacara kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 di Kabupaten Badung. Dan tentunya pemirsa dalam tayangan tadi telah kita ikuti juga rangkaian bahwasannya pemerintah Kabupaten Badung menyerahkan bantuan secara khusus kepada lansia veteran dan penyandang disabilitas. Semoga apapun yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Badung kepada masyarakat dapat memberikan dampak dan memberikan manfaat. Baiklah untuk itu pemirsa jangan lupa ikuti rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang akan dilanjutkan nanti sore pada upacara penurunan bendera merah putih dan acara syukuran yang akan berlangsung di Jabapura Linggabuana, Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung, Mangup Raja Mandala. Untuk itu saya Dana Kartika dari bagian Prokompim mohon pamit dan undur diri, sampai berjumpa dalam live streaming berikutnya. Indonesia berdaulat, adil dan makmur, merdeka. Om Santi 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 Om.